nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kita masih ibadah online di rumah aja ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Kakak Tika mau tanya sama adik-adik. Udah pada berdoa belum tadi setelah bangun tidur? Udah dong kak. Pastinya udah ya Kak Dinda ya. Kalau kakak abang sekolah minggu udah pada belum? Udah dong Kak. Udah dong. pastinya. Hebat-hebat ya. Adik sekolah minggunya sama kakak sekolah minggunya udah berdoa. Nah, karena sebelum kita mau mulai ibadah kita, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Karena sampai saat ini kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan Yesus dan kita masih dibangunkan di pagi hari ini. Yuk, kita mau mulai puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Musik. Pakai gerakan dong kak ya? Pakai dong. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Tolong sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Silakan adik sekolah minggu untuk doa pembukanya. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kiranya memberkati kami untuk melaksanakan sekolah minggu kami secara online dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, berkati juga kakak, abang, guru sekolah minggu kami ya Tuhan, agar selalu sehat dan juga untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman yang sakit Tuhan. Berikanlah kesehatan Tuhan agar kami bisa beraktivitas secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih kakak. Nah, terima kasih untuk adik sekolah minggu yang udah bawa kita dalam doa pembuka untuk ibadah hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita untuk hari ini, Kakak Dinda, Kakak Tika, Kakak Nova, Bang David sama abang-abang kakak sekolah minggu di sini mau tanya kabar adik-adik dahulu nih. Kira-kira gimana ya Kak kabarnya adik-adik, pada sehat atau enggak gitu ya? Tahu nih Kakak Dinda. Tanya aja ya. Kalau misalnya Kakak Dinda bilang apa kabarnya hari ini, adik-adik jawabnya luar biasa. Yes. Kakak-kakak sama abang-abang di sini bisa bantu Kakak Dinda ya. Pastinya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kakak Dinda mau lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, karena kabarnya udah luar biasa, adik-adik udah semangat. Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau Kakak Dinda bilang Laskar Kristus, kalian semua siap. Bantu Kakak Dinda ya, kakak abang-abang.
1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Nah, adik-adik udah berdiri, udah siap untuk memuji nama Tuhan. Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Pada senang kan hari ini ya, bisa masih dikasih kesempatan untuk ibadah pada pagi hari ini. Nah, musik kakak-kakak sama abang-abang. Jangan lupa tepuk tangannya adik-adik. Yang semangat ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari sekali lagi ya, lebih semangat lagi adik-adik pakai gerakan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Oke, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk adik sekolah minggu. Ayat hafalan dipersilakan. Mazmur 66 ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Terima kasih adik sekolah minggu untuk ayat hafalannya. Nah, Kakak Tika mau tanya sama adik-adik. Kira-kira adik-adik ngerasa capek gak ya Kak ngerjain tugas? Kayaknya sih enggak ya, kalau anak-anak sekolah minggu HKI Tanjung Priok ya. Pastinya mereka semangat ya Kak? Semangat. Kalau memuji nama Tuhan kira-kira adik-adik capek Apalagi nggak? itu enggak dong, pada semangat. Wah, pastinya kalian selalu semangat ya memuji nama Tuhan, gak pernah lelah ngerasa muji nama Tuhan. Nah, karena kita mau mengucapkan doa pengakuan iman rasuli, kita mau angkat satu pujian, yaitu Jangan Lelah. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi sirap di batu di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi sirap di batu di atas dasar iman. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Amin.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Nova. Tapi Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian. Kita akan menyanyikan satu lagu, judulnya Baca Alkitab dan Doa Tiap Hari. Musik. Oke, gerakan ya adik-adik biar lebih semangat ya Kak Dinda ya. Betul sekali Kak Dinda. Terima kasih Kakak Dinda dan Kakak Tika. Adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Abang Nova. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari Minggu pagi yang indah ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah beribadah, memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin membaca Alkitab kami Tuhan Yesus, biar kiranya Bapa dalam surga mengajari kami sehingga kami boleh mengerti firman yang kami baca dan kami boleh melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu yang sudah siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, jumpa lagi dengan Abang Nova. Sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada pesan-pesan, ya. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya adalah anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Duduk berdoa kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik dibuka Alkitabnya di Hagai 1 ayat 1 sampai 14, ya. Abang Nova buka Alkitab juga, ya. Adik-adik boleh baca sama-sama di rumah, ya. Kita mau baca Alkitabnya sekali lagi dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan.
Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yesua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini ya masih berkaitan dengan firman Tuhan minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita Kakak Tika ya, firman Tuhan yang dibawakan Kakak Tika minggu lalu ya? Dijelaskan saat itu bahwa bangsa yang dibuang ke Babel harus kembali pulang ya ke halaman mereka dan juga membangun rumah Allah atau bait suci Tuhan. Nah, setelah beberapa waktu kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kemudian adalah rumah Tuhan belum dibangun adik-adik. Ya, di kitab Hagai ini tadi yang sudah kita baca, rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan menyuruh nabinya, Nabi Hagai, berbicara kepada bangsa Yehuda saat itu. Ya, dikatakan apa? Ya, dikatakan bangsa Yehuda berkata, belum saatnya membangun rumah Tuhan, belum saatnya membangun bait suci Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berfirman, ya, apakah sudah layak kamu, apakah sudah waktunya kamu juga menempati rumah-rumah yang dipapadi dengan baik, rumah-rumah yang sudah dibangun gitu ya. Sedangkan rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Ya, bahkan firman Tuhan kemudian berkata, perhatikan keadaanmu. Ya, kata-kata perhatikan keadaanmu di situ dibilang ada beberapa hal adik-adik ya. Dikatakan bahwa mereka menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Mereka makan tapi tidak kenyang, mereka minum tapi tidak puas. Ya, bahkan mereka bekerja dengan pundi-pundi yang berlubang adik-adik ya. Sekali lagi dikatakan perhatikan keadaanmu ya. Tuhan kecewa dengan bangsa Yehuda yang lebih mementingkan urusan mereka masing-masing dibandingkan membangun rumah Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan sebelum mereka kembali ke tempat halaman mereka. Ya, kemudian karena firman Tuhan tersebut ya semuanya itu bisa sia-sia gitu, demikian kata Tuhan ya. Apa yang terjadi ya, bangsa tersebut menjadi takut. Tapi kemudian datang lagi firman Tuhan adik-adik berkata bahwa aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Dan akhirnya adik-adik ya seluruh bangsa Yehuda ya dipimpin oleh Zerubabel bupatinya dan juga ada imam Yosua imam besarnya. Mereka kemudian bersama-sama membangun bait suci atau rumah Tuhan adik-adik. Ya, demikian akhirnya mereka kembali mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka ketika mereka diperintahkan untuk kembali ke halaman mereka, ke Yehuda adik-adik. Demikianlah bangsa tersebut membangun bait suci atau rumah Allah. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini adik-adik ya? Hari ini kita mau belajar sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini adalah menyelesaikan tugas. Ya. Menyelesaikan tugas maksudnya apa adik-adik ya? Bangsa Yehuda diperintahkan untuk kembali ke halamannya untuk membangun rumah Tuhan, membangun bait suci ya. Minggu lalu diceritakan bahwa bahkan warga Babel membantu mereka ya, membekali mereka dengan emas ya, segala perbekalan supaya mereka bisa kembali pulang dan juga bisa membangun rumah Allah. Ya, bahkan perlengkapan bait Allah yang pernah dijarah oleh Raja Nebukadnezar dibawa pulang oleh kembali mereka. Tetapi tugas tersebut tidak terlaksana adik-adik. Ya, hari ini kita mau belajar bahwa kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita yang sudah diberikan kepada kita dengan baik adik-adik. Ya, karena kenapa? Karena tugas-tugas tersebut sudah diberikan kepada kita. Ya, kita harus tanggung jawab menyelesaikannya. Ya, jangan sampai kita malah sibuk dengan ngurusin yang lain. Ya, seperti bangsa Yehuda tadi ya, daripada membangun rumah Tuhan, mereka malah membangun rumah mereka, urusan masing-masing. Tapi kemudian apa? Ya, mereka tidak diberkati dengan Tuhan bahwa hidup mereka ya tadi menuai banyak, tapi hasilnya sedikit adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar 3 hal penting. Ya, yang pertama adalah bahwa anak sekolah minggu harus melaksanakan tugas yang utama, tugas pokoknya. Ya, kalau anak murid berarti tugas pokoknya apa? Belajar. Ya, jangan sampai adik-adik lebih pilih bermain dibandingkan belajar. Ya, karena tugas kita adalah sebagai seorang anak murid. Ya, harus belajar. Tugasnya anak sekolah minggu apa? Ikut kebaktian, ya, mengerjakan aktivitas, ya dikerjakan aktivitasnya. Jangan sampai malah sibuk dengan kerjaan yang lain, tugas-tugas yang lain gitu adik-adik ya. Yang pertama, mengerjakan tugasnya yang utama. Yang kedua, ya, bahwa anak-anak sekolah minggu harus mengerjakan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan.
Ya, kalau belajar sungguh-sungguh ya, jangan belajar sambil main atau belajar sambil nonton TV ya, nggak nyambung nantinya ya pelajaran. Jadi harus mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ya, ketika kebaktian duduk manis, mendengarkan setiap firman Tuhan ya. Nah, demikianlah yang kedua. Dan yang ketiga adik-adik ya, yang ketiga anak-anak sekolah minggu harus mengerjakan setiap tugasnya dengan penuh semangat. Ya, kalau nanti ada tantangan, ada gangguan, itu sudah biasa ya. Anak sekolah minggu harus tetap semangat. Kenapa Bang Nopal harus tetap semangat? Karena kita yakin dan percaya bahwa apa tadi dikatakan? Tuhan menyertai kita adik-adik ya. Bukan hanya menyertai bangsa Yehuda, tapi Tuhan juga menyertai anak-anak sekolah minggu HP Tanjung Priok dalam menyelesaikan tugasnya, dalam mengerjakan tugasnya masing-masing ya, baik tugas sekolah maupun tugas sekolah minggu ataupun tugas sebagai anak di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Sebelum kita bersatu dalam doa, Abang Noval punya pesan. Ya, pergi ke sekolah, pertemuan terbatas. Tidak lupa membawa tas. Hai anak sekolah minggu cerdas, mari kita mengerjakan tugas. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kami, yang sudah mengingatkan kami untuk selalu mengerjakan tugas. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada kami, baik sebagai seorang pelajar, sebagai anak sekolah minggu, maupun sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Ajari kami untuk menyelesaikan setiap tugas kami seperti untuk Tuhan, dan ajari kami untuk tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kami, tetap bersukacita mengerjakan tugas-tugas kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami ketika kami mengerjakan tugas. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Abang Noval kembalikan kepada Kakak Tika dan juga Kakak Dinda. Silakan. Terima kasih Bang Noval untuk khotbahnya hari ini. Nah adik-adik, sesuai dengan cerita Bang Noval hari ini, kita harus menyelesaikan tugas kita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kerja untuk Tuhan selalu manis. Musik. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kiranya Bapak, ibadah kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapak, pada saat ini kami ingin berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak. Kau mau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kau memberikan dia kesehatan, panjang umur. Kau mau memberkati mereka dalam studi mereka, dalam setiap kegiatan mereka. Engkau juga memberkati orang tua mereka ya Bapak, keluarga mereka. Engkau yang memberikan kesehatan, panjang umur. Engkau yang memberkati pekerjaannya. Engkau yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tidak lupa juga Bapak, kami ingin berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Bapak, Engkau yang dapat memberkati pelayanan kami, guru-guru sekolah minggu. Engkau juga dapat memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami ya Bapak. Engkau yang mau memberikan berkat dalam setiap kegiatan kami Bapak. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapak, untuk gereja HKI Tanjung Priok yang memberkati ya Bapak di segala bagian, di semua bidang ya Bapak. Kami memberkati setiap pelayan-pelayannya, kami memberkati setiap program-program yang akan dijalankan oleh pelayan-pelayan di gereja HKI Tanjung Priok ya Bapak. Kami memberkati setiap kegiatan yang ada di sini Bapak. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia Bapak. Kami memberkati kita khususnya pada saat ini masih banyak penyakit ya Bapak, khususnya penyakit virus COVID-19. Engkau yang mau menghilangkan ya Bapak, Engkau yang mau memberikan pemulihan, Engkau yang mau memberikan kesembuhan ya Bapak, Engkau yang mau menyembuhkan orang yang sakit, Engkau yang mau melindungi ya Bapak, Engkau yang mau
menghindarkan kami dari segala penyakit yang ada ya Bapak. Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam memberantas setiap masalah yang ada di negara ini ya Bapak. Di atas semua itu ya Bapak, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Bapak kami dapat tetap layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada aktivitas yang akan dibawakan oleh Abang David. Untuk Abang David dipersilahkan. Waktunya aktivitas. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah, Abang ingin kasih tahu aktivitas pada minggu hari ini. Abang ingin kasih tahu yang aktivitas untuk anak kelas kecil dulu. Nah, anak kelas kecil aktivitasnya adalah di sini dituliskan, cepaklah telapak tangan adik-adik, lalu gunting pola tersebut dan mewarnainya dan tekuk ke dalam semua jari, kecuali jari telunjuk. Nah, adik-adik cetak tangan adik-adik di kertas tersebut dan akan seperti ini adik-adik. Nah seperti ini adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik tulis di bawahnya bahwa Tuhan itu nomor 1 adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa untuk menekuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini adik-adik, Tuhan nomor 1. Nah, jangan lupa diwarna ya, oke adik-adik. Nah, untuk anak kelas besar, nah seperti ini adik-adik. Di sini tuliskan rutinitas adik-adik dari hal yang terpenting sampai hal yang tidak terlalu penting. Nah, misalnya seperti ini adik-adik. Kan yang penting, yang pertama itu adalah Tuhan. Nah, jadi kita harus berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang kedua misalnya orang tua. Adik-adik yang membantu orang tua, nyapu, membantu mama cuci piring. Nah, oke adik-adik, ntar adik-adik teruskan sampai ke 8 adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa untuk mengguntingnya, oke adik-adik. Dan bisa juga adik-adik untuk menghiasinya, oke? Nah, kita akan lihat aktivitas minggu yang lalu.
Nah adik-adik, gimana aktivitas minggu yang lalu? Keren-keren kan? Nah kalau adik-adik ingin aktivitasnya ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu Akari Tanjung Priok, adik-adik jangan lupa untuk share aktivitasnya ke kakak sekolah minggu atau ke Facebook Sekolah Minggu Akari Tanjung Priok. Oke adik-adik, dan abang juga mempunyai pengumuman. Nah yang pertama nih pengumumannya adik-adik. Yang pertama, jangan lupa kalau di tanggal 27 bulan November 2021 yang belum rekaman buat ibadah Natal, adik-adik boleh datang di tanggal 27 November ya. Oke adik-adik yang belum rekaman, oke. Adik-adik boleh datang di jam 10 sampai jam 12. Kakak, abang-abang tunggu. Oke adik-adik. Dan untuk pengumuman yang kedua, di tanggal 28 adik-adik jangan lupa karena ada ibadah live streaming. Oke adik-adik, di jam 7:30. Oke, jangan lupa untuk adik-adik untuk menghadiri ibadah live streaming itu. Oke adik-adik. Dan yang ketiga, ini yang lebih penting adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk cuci tangannya, jaga jarak, memakai masker. Oke adik-adik, supaya adik-adik tetap sehat. Oke. Dan yang keempat adik-adik, jangan lupa untuk mengirim aktivitasnya, mengerjakan aktivitasnya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, dadah.